Apa sih bang? Lo aku. Kali kau deh. Masa sih aku malah tenananku ya. Mampus modern ke mampus kan mau mencolot iku apa? Aduh, aku muter. Aduh, muter. Aduh. Apa iku? Jalan deh. Apa iku? Jalan. Jangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Terima kasih sudah mampir di channel Pasca Konflik. Ya. Hari ini kami akan membahas sebuah film horor. Sudah lama tapi masih sangat menarik untuk kita bahas ya. Film horor dari negeri tetangga dari Thailand. Judulnya adalah Shutter. Ya, betul sekali. Kalau gitu, sebelum kita ke ulasannya, kami mohon maaf dulu jika nanti dalam mengulasnya kami ada salah menyebutkan nama. Karena sebenarnya pelafalan bahasa mereka itu agak sulit. Iya, Ya. benar sekali. Baiklah, langsung saja kita ke ulasannya. Ini dia. Film horor asal Thailand yang dirilis pada tanggal 9 September 2004. Disutradarai oleh Banjong Pisantenakun dan Pakpum Wongpum. Film ini berhasil masuk box office dan menjadi film Thailand horor pertama yang mendapat perhatian dunia. Film ini kemudian di-remake oleh beberapa negara seperti India dengan judul CD. Kemudian pada tahun 2008, film ini di-remake oleh Amerika Serikat dengan judul yang sama yakni Shutter. Dibintangi oleh Ananda Everingham sebagai Tan, kemudian ada Natwiranut Tongbi sebagai Jane dan Achita Sikamana sebagai Nate. Bercerita tentang sepasang kekasih, Jane dan Tan. Tan sendiri adalah seorang fotografer. Cerita ini dimulai dengan perjalanan pulang Jane dan Tan dari menghadiri pesta pernikahan salah seorang kerabatnya. Sepanjang perjalanan mereka bercanda gurau, bahkan Tan sempat menggoda si Jane. Karena tidak konsentrasi, akhirnya mobil yang dikendarai Jane menabrak seorang perempuan. Karena takut akan membunuh wanita tersebut, Tan akhirnya meminta Jane untuk tidak turun dari mobil dan langsung melajukan mobilnya. Rasa bersalah terus menghantui Jane. Sementara Tan yang mencoba bersikap biasa saja, ternyata tidak bisa menolak bahwa ia juga dihantui. Beberapa foto-foto yang ia ambil menampakkan sosok-sosok bayangan misterius. Namun, Tan sempat mengira bahwasanya kamera miliknya lah yang rusak. Jane pun mulai dihantui oleh wanita yang ditabraknya tersebut. Dan ia mengajak pacarnya Tan untuk kembali lagi ke lokasi tempat wanita tersebut ditabrak. Dan ternyata ia mendapati bahwa tidak ada sama sekali korban kecelakaan di lokasi tersebut. Petugas polisi yang mereka tanyai mengatakan bahwa hanya ada sebuah mobil truk yang menabrak papan iklan. Tidak puas dengan pernyataan polisi tersebut, ia pun bersama dengan Tan menyelidiki tentang foto yang ditangkap Tan. Mereka mulai menelusuri studio foto, dan ia juga menelusuri tempat pemilik majalah film foto-foto horor. Meski tidak mendapati jawaban yang berarti, tetapi mereka mendapatkan informasi dari pemilik majalah horor bahwasanya hantu yang berada pada foto bisa saja ingin berniat jahat kepada orang tersebut atau rindu terhadap orang. Tak hanya itu, Tan mulai merasa pundaknya itu semakin sakit dan tidak enak. Ia pertama merasa bahwa itu hanya kelelahan biasa, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke dokter. Dokter mengatakan bahwa pundaknya tidak ada apa-apa. Ia pun kembali ke rumah. Tan kemudian berjumpa dengan Ton, sahabatnya yang diteror, dan Ton meminta kepada Tan tentang foto-foto. Tak lama kemudian
Ton pun bunuh diri. Bukan hanya Ton, tetapi dua sahabat yang lain pun juga melakukan hal yang sama, yaitu bunuh diri dari atas gedung yang tinggi. Jane yang terus dihantui mulai terus menyelidiki, mulai dari melihat foto-foto yang diambil Tan pada saat wisuda. Di foto tersebut, bayangan-bayangan putih menunjukkan sebuah lokasi yang berada di dalam sebuah gedung. Kemudian ia pergi ke sana dan ternyata lokasi tersebut adalah laboratorium. Di sana ia menemukan beberapa foto wanita yang ditabrak. Jane pun menceritakan kepada Tan apa yang ditemukan di laboratorium. Hal ini juga membuka fakta terbaru tentang masa lalu Tan. Foto yang Jane temukan adalah wanita bernama Nate, seorang mahasiswa pendiam yang sering berada di laboratorium. Nate ternyata pernah berkencan dengan Tan. Hubungan mereka dirahasiakan Tan dari teman-temannya. Hingga satu hal terjadi. Ketika sahabat-sahabatnya Tan memperkosa Nate, hubungan rahasia antara Tan dan Nate membuat Tan tak bisa menolong Nate. Bahkan, ia meminta Tan untuk memotret kejadian tersebut agar sebagai ancaman Nate tak mengadu siapapun. Tan merasa dirinya juga akan berakhir seperti teman-temannya. Kemudian, Tan dan Jane mendatangi rumah ibu Nate dan di sana mereka terkejut bahwa Nate yang telah meninggal dunia dengan cara melompat dari atap rumahnya. Dan mayat Nate diawetkan oleh ibunya karena ibunya tidak terima dengan kepergian anaknya. Mereka menjelaskan kepada ibu Nate bahwa anaknya masih bergentayangan di sekolah dan mengganggu mereka. Mereka membujuk ibu Nate untuk melakukan kremasi mayat Nate. Ibunya pun akhirnya setuju untuk mengkremasi mayat Nate. Walaupun mayat Nate sudah dikremasi, namun teror masih saja berlangsung. Hingga Tan melihat foto dirinya yang diambil dari sebuah kamera Polaroid. Ia menemukan bahwa bayangan Nate tepat duduk di pundaknya. Inilah yang menyebabkan pundaknya terus terasa sakit. Mengetahui hal itu, Tan panik. Kepanikannya membuatnya jatuh dari ketinggian dan mengalami luka berat yang membuatnya harus dirawat. Namun, insiden itu tak membuat Nate berhenti menghantui Tan. Oke, baiklah. Itu dia tadi ulasan dari film Shutter. Sekarang kita akan mulai komentari film. Siapa itu? Giwang dulu. Ya, silakan dimulai dari Giwang. Yang paling penakut film horor, padahal nggak horor. Itu horor kali loh. Ya. Apa ya? Ya. Coba itu berjam Lumayan lah ya. dari film-film yang horor yang udah pernah kita ulas. Iya. Ini yang paling horor. Ya kan baru ulas baru si ini sih. Apa host? Baru host. Sudah ngejemput. Nah makanya yang ini yang paling horor. Walaupun ini film udah lama tahun 2004. Ya. Tapi walaupun nggak macam-macam pakai CGI atau apa-apa, ya memang mereka mengandalkan acting orang itu, ya make up, Cahaya yang gitu ya. Gerak kamera. Tapi itu dapat kali loh, serius. Seriously. Iya kayak dia yang kasur, yang dia yang tangga itu betul-betul kayak dapat kali loh ya, serius. Yang di Westapel. Iya, itu kan bencong. Itu kan toilet. Westapel yang dia muncul. Westapel. Oh iya. Si Westapel. Jane. Bukan dia di kamar mandi. Boker ya. Tetap ada unsur kulit Ada itu yang Thailand lah, ya. biasa. Udah deg-degan tuh yang muncul. Pokoknya walaupun dia nggak pakai efek yang macam-macam tapi tetap dapat unsur keseruan horornya tetap ya. dan itu loh ide cerita pengembangannya itu bagus sekali, serius. Wajib banget sih nonton. Itu sih. Nonton ya. Wajib ya. Dan Giwang kok misalnya Giwang lahir agak lebih lama dan Cuma Ewin lah ya. Cuma Ewin dan ditonton Sayangnya kita belakangan lagi.
Dan ditonton perempuan itu luar biasa ya. Oke, ya. Kita cuma beda 4 bulan. Enggak. Ya, melebar saudara. Ya. Lanjut. Dan kok misalnya dia nonton di tahun 2004 itu, menurut yang horor kali, seram kali. Kali ya. Itu dari Giwang. Dari Giwang. Emin silakan. Oh saya. Saya dulu. Apanya? Ya, saya berpikir kalau ini film masih salah satu film yang paling terseram yang pernah saya tonton. Karena pada saat itu saya nonton sudah lama sekali, tapi saya mencoba menonton lagi gara-gara mau diulas kan. Jadi walaupun walaupun sebenarnya tidak seserem dulu pertama kali saya menonton, karena mungkin sekarang sudah banyak film yang lebih lagi gitu ya. Iya, maksudnya lebih serem Hollywood apalagi kan, apalagi juga Thailand kan beberapa juga. Jepang juga udah oke kalau masalah horor ya kan, Korea juga. Jadi dulu waktu awal-awal nonton saya masih sering ketemu sama teman-teman saya langsung tahu nggak film Shutter, karena beberapa YouTuber atau apapun yang kayak 7 rekomendasi film pasti film ini masuk. Ya, kalau rekomendasi film horor pasti film ini masuk. Dan biasanya pasti 3 besar, 5 besar itu pasti. Iya betul. Jadi ini masih menurut saya pribadi masih salah satu film terseram sepanjang masa yang pernah saya tonton. Waktu itu tonton. Masih oke, walaupun kalau sekarang kita nonton masih sudah banyak film sejenis yang horornya kayak gini gitu. Dengan CGI dan lain-lain. Iya. Masih tambahin CGI, efek-efek segala macam gitu. Iya, dulu karena kan ya lebih inovatif sekarang, bahkan buat luka juga jadi lebih serem gitu kan. Kalau dulu memang mungkin CGI udah ada tapi belum modern sekarang ya. Tapi mereka dengan secukupnya itu aja sudah luar biasa bagus. Ceritanya, gerak kameranya keren, demi apa keren. Jadi kalau kalian yang belum nonton, kalau kalian suka film horor, ini wajib kalian tonton. Catet. Wajib. Belum dikatakan suka film horor kayaknya kalau belum nonton Shutter. Shutter bener. Gak usah tidur lu, serius. Kalau itu ya Win, dari Win ya. Iya. Dari saya ya mirip, rata-rata kita termasuk yang suka sama film ini. Cuma ya itu tadi tetap karena nonton yang belakangan nonton jadi nggak seserem dulu rasanya ya, memang iya. Tapi actingnya oke. Terus hantunya ya udah gitu aja loh, nggak dibuat mukanya kayak mana yang kalau kebanyakan sekarang kan lukanya luar biasa, luar biasa. Ini nggak harus sampai seperti itu aja, sudah cukup ngasih efek horor gitu kan. Betul. Udah gitu juga menurut saya gini, ada beberapa film horor yang selalu ngejut-ngejutin terus gitu. Ngejutin terus kita nggak dikasih efek jeda tapi sebatas ngejutin gitu. Yang bikin kita takut karena kaget. Sementara ini saya rasa cukup tenang filmnya, cukup tenang, tapi kita ke bawah, nggak yang jadi bosan gitu kan. Tenang, nggak harus nampak bola-balik hantunya, nggak harus ngagetin banget hantunya. Itu kan langsung kayak di pas hantunya muncul. Tapi tetap ada gila gitu juga, tapi walaupun nggak sampai takut banget dan nggak ngagetin banget juga, tapi termasuk yang nggak jadi gitu, nggak juga. Tapi kita tetap ke bawah gitu kan. Cara bawa ceritanya, alurnya juga menarik gitu ya kan. Terus ya itu tadi sih ya, kalau kita bandingin sama yang sekarang agak subjektif memang karena kita ngebandinginnya sama zaman dulu tahun 2004 sama sekarang. Kalau perbandingan pasti banyak film yang secara visualnya lebih bagus gitu kan. Tapi dari segi cerita ini sangat nggak kalah bagus dibandingkan yang sekarang gitu kan. Dan actingnya juga nggak natural. Ya. Apalagi mamanya Sinatra itu kan. Ya tiba-tiba itu kan, dan dia tiba-tiba muncul tuh serem juga loh, dia tiba-tiba tuh. Sinatra yang waktu ke rumahnya itu Nate. Ya itu menurut aku amat sangat natural sekali, ibu pada ya kayak gitu ya, gitu kan. Dalam kondisi psikis seperti itu ya kayak gitu kan. Terus tokohnya juga nggak harus banyak yang menonjol berlebihan sampai kebanyakan tokoh gitu, enggak ya kan? Dia fokus. Yang lain-lain itu ya silakan, tapi fokus dia ke ini gitu kan. Jadi nggak terlalu melebar. Jadi nggak melebar sama sekali. Kita bisa fokus juga nontonnya gitu ya kan. Dan apalagi Thailand kan memang untuk film-film horor atau film-film konyol itu total gitu kan. Ngeri-ngeri sekalian gitu, lucu-lucu sekalian gitu kan, termasuk yang kayak gitu kan. Berarti dengan dialek yang menurut saya lucu ya, gitu kan. Beberapa orang lucu dialeknya. Lucu dialeknya. Kap. Nah, orang Aceh juga sebenarnya tuh. Orang Aceh, ayo. Bapak saya kok, saya bilang bapak. Ya, saya bilangin orang Aceh yang lain. Oke, itu ya. Itulah ya. Ratingnya deh. Ini ratingnya mencoba seobjektif mungkin ya, karena perbandingannya sama sekarang. Mulai dari Ewin deh. Saya masih tetap suka 8. Oke. Giwang 85.
Saya 8. Oke, itu dia tadi komentar dari kita tentang film Shark Tale. Kayaknya kalau seandainya ini ya, filmnya bagus, berkomentar susah gitu, biar yang jelek Iya. sedikit aja kan. Iya, gitu ya. karena kalau yang filmnya apaan sih, kita ngomongnya banyak gitu kan. Banyak gitu, Iya. tapi ini kayaknya langsung dibekap sama ininya kan. Sama kemasan filmnya. kualitas. Jadi kalau video kita panjang berarti filmnya jelek. Jelek. Enggak juga. Enggak juga lah. Enggak juga, berarti Iya. bisa jadi juga kadang banyak kalau saking bagusnya kita banyak memuji ngomong terus ada juga ya. Oke, itu sih. Kalau begitu kepada kawan-kawan yang ingin filmnya kami ulas boleh isi kolom komentarnya. Kalau begitu sampai jumpa di video kami berikutnya. Khop kun kap. Khop kun kap. Kaps, wareka.